Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini aku mau bahas tentang searching algorithm atau algoritma pencarian. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah bahas tentang sorting algoritma atau algoritma pengurutan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang algoritma atau algoritma untuk pencarian. Nah, di sini yang aku ajarin, yang aku kasih tahu ini simpel aja, teknik algoritma pencarian yang simpel, nggak yang susah. Jadi sebenarnya searching itu atau searching algorithm itu adalah sebuah proses untuk mencari elemen yang ada di dalam sebuah list. Jadi tujuannya seperti itu. Jika ada elemen yang tersedia, if is present in the list, maka proses akan menunjukkan bahwa pencarian itu adalah successful. Tapi jika returns jika tidak ditemukan pada list not present, maka pencarian disebut dengan unsuccessful. Jadi intinya seperti itu. Jadi dalam searching itu nanti akan ada dua hasil, ditemukan dan tidak ditemukan, found atau found, successful atau unsuccessful. Jadi seperti itu. Nah, di sini aku mau ngajarin dua algoritma umum atau dua algoritma searching yang umum yang sering dipakai di dunia nyata atau di program. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan linear searching dan yang kedua disebut dengan binary search. Nah, dua algoritma ini merupakan algoritma yang populer yang paling sering dipakai. Jadi kita akan masuk, yang pertama adalah linear searching. Jadi simpelnya linear searching itu adalah sebuah algoritma pencarian yang sangat simpel dan biasa orang menyebutnya adalah sequential searching. Nah, kenapa sih disebut dengan linear atau sequential searching? Karena proses pencariannya itu sekuensial, urut dari depan ke belakang, dari urutan 1 sampai ke urutan akhir. Jadi prosesnya mencari dari satu data, apakah datanya ada di sini, apakah data di sini, atau jadi kalau misalkan nggak ada di sini, maka dia akan selanjutnya, misalkan di sini dia akan selanjutnya, kalau misalkan ditemukan, maka prosesnya akan stop atau berhenti. Jadi seperti itu sih untuk linear searching. Nah, jadi kalau sama, intinya outputnya adalah kalau searching adalah successful dan unsuccessful atau unfound atau not found. Nah, mostly linear searching itu biasa dipakai untuk data yang tidak terurut. Nah, jadi kegunaannya paling sering dipakai untuk linear searching adalah data yang tidak terurut, jadi dipakai begitu. Nah, oke, lanjut lagi ke algoritmanya. Jadi algoritmanya simpel banget ya. Kalau kalian lihat di gambar ini, di gambar graf ini, dia melakukan proses pencarian dari awal, dari misalkan kita pengen cari 33, apakah ini sama dengan ini, kalau misalkan tidak, dia akan terus, kalau misalkan sudah ditemukan, maka harus sampai sini, proses ini selanjutnya tidak akan dilanjutkan lagi. Jadi proses stop di angka yang akan kita cari. Nah, ini untuk algoritmanya bisa kalian lihat sendiri, nanti kalian bisa pause saja video aku di sini. Jadi algoritmanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk ilustrasi bisa kalian lihat di sini. Nanti aku sampaikan juga sih ilustrasi yang lebih detailnya kayak gimana untuk linear searching. Selanjutnya untuk pseudocode-nya simple sebenarnya seperti ini. Di sini algoritma panjang banget ya, tapi pseudocode-nya sangat simple. Dia akan melakukan proses pencarian sampai value atau data yang dicari itu sama dengan data yang ada di dalam list. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dia sudah ditemukan, maka isinya langsung berakhir dan for-nya atau looping-nya langsung selesai. Jadi ya, gampang banget untuk ini. Nah, sedangkan untuk kompleksitas waktunya, ini kalau untuk base case-nya data yang dicari itu berada di posisi awal, posisi pertama. Jadi untuk average case-nya sama worst case-nya kurang lebih sama. Ini karena ini dia menggunakan satu jenis looping, satu looping for. Jadi bisa dibilang for average case sama worst case-nya dia satu kali jalan menggunakan looping. Jadi kalau misalkan ada kata-kata for di sini, pada tepatnya kemungkinan untuk average sama worst case-nya kurang lebih hampir sama seperti ini ya. Oke. Selanjutnya oh ya, untuk average itu dia diperoleh dari ini ya, ini tambah ini, jadi 1 tambah n berarti hasilnya adalah 1 plus n. Karena n yang dominan, maka yang diambil adalah n aja, 1 n bagi 2 ya kalau nggak salah, 1 plus n bagi 2, maka karena n yang dominan, n per 2, n plus 2, maka yang diambil adalah n yang paling dominan. Maka bisa disimpulkan average case-nya kurang lebih sama gitu. Nah, untuk step-stepnya kita akan lihat lebih detail lagi tentang pengurutan menggunakan pengurutan pencarian menggunakan linear searching atau sequential searching. Nah, contohnya di sini ada array atau data. Di sini ada 5 buah data, 2, 4, 0, 1 dan 9.
Nah, di sini kita pengen mencari angka atau elemen nilainya adalah 1 dari list di bawah ini. Oke. Selanjutnya yang pertama-tama kita lakukan adalah kita melakukan perbandingan dulu antar satu elemen yang data yang akan dicari dengan elemen yang indeks dari yang ke 0. Misalkan datanya menggunakan array, maka kita akan melakukan perbandingan dari indeks yang ke 0. Apakah X indeks ke 0 itu sama dengan K? Oh, ternyata dia tidak sama dengan K. Maka dia akan lanjut ke indeks selanjutnya. Apakah dia sama dengan K? Oh, ternyata dia tidak sama. Maka dia akan lanjut. Apakah dia sama dengan K? Oh, ternyata dia tidak sama. Apakah dia sama dengan K? Oh, ternyata dia sama dengan K. Maka indeks akan menyampaikan pesan bahwa elemen is found, atau returnnya adalah nilai indeksnya. Maka yang ditampilkan adalah data yang ini. Maka ini seperti inilah hasilnya. Jadi untuk linear searching kurang lebih seperti itu. Nah, untuk indeks selanjutnya atau data selanjutnya dicari nggak? Oh, nggak perlu, dia langsung berhenti di situ aja. Jadi untuk linear searching sangat gampang, prosesnya nggak banget ya. Nah, itu untuk linear searching. Selanjutnya nih, untuk binary search. Binary searching ini algoritma pencarian yang memiliki kompresor waktunya 0 log n, Pico log n, di mana dia menggunakan konsep divide and conquer, dipisahkan kemudian digabungkan. Itu contoh konsepnya aja sih. Jadi konsepnya sebenarnya divide itu membagi bilangan menjadi 2 bagian, kemudian dia melakukan komparasi dari nilai tengah pada list. Nah, sebenarnya untuk binary searching itu biasanya digunakan untuk mencari data di mana listnya itu sudah terurut. Jadi kalau misalkan ada datanya seperti ini tidak terurut, maka kita harus menggunakan metode pengurutan. Kita menggunakan metode apa ya kemarin, quicksort, double sort, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, binary search itu sangat populer juga di kalangan orang banyak. Cuma yaitu penggunaan kita harus menggunakan yang namanya sorting dulu, baru kita melakukan binary search. Seperti itu. Jadi intinya untuk data di dalam pencarian binary search itu dibagi dua. Nanti dibagi dua berdasarkan nilai tengahnya. Nah, gimana sih cara cari nilai tengahnya? Nanti kita akan lihat di rumusnya. Kurang lebih untuk pencarian nilai tengah hampir sama kayak apa ya, quicksort ya kalau nggak salah, atau apa ya, merge sort ya kalau nggak salah ya. Merge sort kurang lebih sama deh untuk mencari nilai tengahnya. Oke, kita akan lihat ya nanti. Nah, untuk kompleks waktunya sama. Untuk best case-nya pasti dia ditemukan di awal gitu. Untuk average case-nya ini 0 log n karena dia bilangannya polinomial ya. Kalau kalian lihat nanti di movingnya itu ada beberapa moving yang sehingga menghasilkan kalau nggak salah grafiknya itu naik ke atas ini. Grafik log biasanya seperti itu nanti. Nah, selanjutnya di dalam binary searching ada 2 cara untuk menggunakan. Kita menggunakan 2 cara untuk mengimplementasikannya. Yang pertama kita menggunakan iterasi, yang kedua kita menggunakan recursive method. Untuk iterasi itu dia melakukan proses ini. Proses penentuan nilai yang middle sama low sama high. Itu iterasi dia maksudnya dia di dalam binary search nanti kita akan mengenal nilai middle, low, dan nilai high. Middle itu nilai tengah. Nah, ini yang membagi antara data itu menjadi 2. Nah, terus ada low itu nilai paling akhir. Jadi low sama middle ini sebenarnya ini merupakan indeks, sebenarnya indeks yang ada di dalam data. Low itu berarti indeks paling kecilnya berapa, high itu adalah indeks yang paling besarnya berapa. Gitu. Iterasinya seperti ini, dia akan melakukan proses itu terus menerus sampai data itu misalkan data yang dicari itu misalkan di sini ya. Di sini kalau dia akan berhenti prosesnya apabila data yang di dalam ini, data yang dicari itu sama dengan data yang berada di nilai tengah, gitu, seperti itu. Oke. Kalau misalkan data yang dicari lebih besar daripada data nilai tengah, maka X-nya akan pindah atau low-nya akan pindah ke mid plus 1. Jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat ilustrasi seperti apa. Untuk iteratifnya binary search sebenarnya oh iya, ini maaf ya, ini bukan bagi 2. Jadi ada 2 cara untuk mengimplementasikan binary search. Bisa menggunakan metode iteratif seperti ini yang sangat santai, caranya sangat yang sangat mudah, atau menggunakan yang rekursif tanpa kita perlu menggunakan yang namanya looping. Biasanya seperti itu. Kalau ini dia menggunakan rekursif, atau kalau kalian lihat di sebelumnya itu yang sudah aku jelasin ya,
dia memanggil dirinya sendiri fungsi dalam fungsi. Nah, fungsi dalam fungsinya itu ada di sini. Jadi seperti ini. Kita menggunakan dua cara, tapi yang paling sering dipakai untuk menulis search itu menggunakan iteratif algorithm, gitu ya. Nah, gimana sih cara kerja dari binary search? Nah, cara kerjanya yang harus pertama-tama kita lakukan kalau misalkan ada data atau array atau list, itu yang pertama kita lakukan adalah sort atau urutkan datanya dulu. Nah, setelah kita urutkan, maka kita akan lihat hasil seperti di contohnya. Nah, yang akan kita cari di sini adalah data atau x, nilai x-nya adalah sama dengan 4. Oke. Selanjutnya yang pertama-tama kita lakukan adalah kita set dulu pointer low sama height-nya, dimana low itu merupakan posisi lowest position ya, posisi yang paling kecilnya di mana sih? Oh, ternyata paling kecil adalah posisinya ada di indeks ke 0. Terus selanjutnya yang paling besar adalah indeks ke 9. Otomatis ya, kalau sudah kita sorting, yang pasti low itu pasti yang paling kiri dan height itu yang pasti yang paling kanan, sudah pasti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke prosesnya. Jadi kita menentukan nilai tengah dulu, nilai middle-nya. Gimana sih cara menentukan nilai middle-nya? Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita membagi indeksnya dulu. Indeks low plus height dibagi 2, maka dia akan muncul indeksnya adalah indeks ke-3. Jadi seperti ini. 0 plus 6 dibagi 2, hasilnya adalah indeks ke-3. Maka data pada indeks ke-3 adalah 6. Berarti nilai middle-nya adalah sama dengan 6. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan perbandingan nih. Seperti ini aku menggunakan cara iterasi ya. Kita pakai cara yang simpel aja. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah kalau misalkan x nilai yang dicari itu sama dengan nilai middle, maka compare atau perbandingan akan berhenti. Dan selanjutnya kalau misalkan data yang dicari itu lebih besar dari nilai middle, maka yang akan diubah adalah low-nya. Jadi low-nya akan pindah ke low sama dengan nilai middle ditotalin plus 1. Nah, jadi misalkan di sini low-nya di sini ternyata dia lebih besar daripada middle, maka dia akan prosesnya pindah ke sini. Otomatis. Karena secara logik nggak mungkin nilai yang dicari itu ada di sebelumnya middle, pasti nggak mungkin. Jadi seperti itu caranya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan x-nya kurang dari middle, maka dia akan pindah height-nya yang akan pindah. Jadi yang sebelumnya height-nya di sini, maka height-nya akan pindah ke sini sebelum dari nilai middle. Jadi seperti itu. Nanti kita lihat caranya. Oke. Yang pertama-tama ternyata dia melakukan perbandingan, ternyata x-nya itu data yang dicari itu kurang dari nilai middle atau nilai tengah. Nah, ternyata x-nya adalah di sini x-nya yang kita cari adalah nilainya adalah 4. Nah, ternyata 4 itu kurang dari nilai tengah. Middle-nya sekarang 6. Berarti 4 apakah kurang dari 6? Oh, ternyata dia memang kurang dari 6. Maka sekarang yang diubah adalah nilai height-nya. Jadi height-nya itu sama dengan nilai middle minus 1. 3 dikurangin 1 sama dengan 2, maka sekarang nilai height-nya ada di 4. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita menentukan nilai middle atau nilai tengahnya. Ini gampang, height sama low ditotalin dibagi 2, maka dia akan muncul nilai middle adalah nilai 1. Oke, kita lakukan perbandingan. Ternyata x sama dengan middle. Oh, ternyata hasilnya adalah nilai x yang dicari itu sama dengan middle, maka elemen sudah ditemukan pada nilai tengah. Dan hasilnya adalah x diskon, dan kemudian untuk pencariannya akan berhenti. Sudah sampai data ditemukan, maka pencarian akan berhenti seperti itu. Itu untuk metode pencarian linear searching atau sequential searching dan binary search. Mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.